Belum Gibran sudah bilang dana pesantren abadi kan tolol ini kan anak presiden tapi tololnya minta ampun. Anak saya, anaknya Nabi ke-26 jauh lebih pintar. Ya kan? Betul. Gibran kalau bapaknya bukan presiden, kalau bapaknya bukan orang kaya apa bisa begitu? Ya kan? Saya tanya sama anak saya ya, kamu setuju dana pesantren? Salah, nggak boleh. Agama dibiayai negara itu nggak boleh. Iya. Iya kan agama dibiayai negara. Maka orang-orang ini kan akan berusaha menguasai negara itu supaya dapat budget kan? Dengan Salahnya berbagai kan- cara. Iya Pak Santiamer, betul. Pengajarnya di situ, nggak fair. Karena gitu. cari makanya di situ. Coba Anda amatin kebocoran negara Indonesia itu pasti di agama. Dana terbesar habis-habisan di agama. Compong. Enggak betul Pak Teddy, Ferdinand ulat dulu. Pak Teddy saya jadikan co-host ya. Iya. Ulat dulu silakan. Salam semuanya. Silakan Salam, ulat dulu. salam semuanya ya. Ini ceritanya agak panjang nih kawan-kawan ya. Mungkin Bapak masih ingat pada waktu eranya Soeharto ada namanya aliran kepercayaan. Ditugaskanlah Ali Said sebagai ketua umum Jaksa Agung untuk mensahkan di Senayan sebagai agama resmi. Karena agama itu terlalu banyak di dunia ini kan. Oleh Soeharto diminta supaya aliran kepercayaan itu disahkan secara undang-undang. Tapi nggak tahu ditolak. Kemudian lanjut lagi tentang Gunung Kemusu. Ada ingat legendanya itu? Konon katanya setiap Selasa malam Rabu itu suami istri datang ngewek bini orang lain. Bini Kemukus Pak, Gunung Kemukus Pak. Kemukus. Iya itu Betul, teman betul, saya betul. bikin disertasi itu Pak. Ya, betul. Gunung Kemukus Kemukus. itu kan ceritanya keributan perang zaman dulu, suami istri pisah sama anak-anaknya. Tahu-tahu nongol anaknya ini udah besar, mirip sekali sama ngewek lah mereka kan. Rame lah. Jadi oleh era yang baru, pejabat presiden nggak salah ya, Soeharto itu, dia bawa Ibu Tin ke sana. Jadi syaratnya, pokoknya permintaan anaknya nggak boleh tolak. Terjadilah, ya kan. Mungkin story. Lanjut tentang negara kita bakal jadi presiden. Mungkin ramalan Joyoboyo itu ada benarnya. Karena di Indonesia ini kan aliran kepercayaan itu sangat tinggi. Makanya ada kesan soal stigma kalau bukan orang Jaya tidak mungkin. Itu betul fakta. Sehingga kalau kita lihat aliran kepercayaan itu terbukti sudah kan. Jadi walaupun dia ke masjid tetap dia melakukan ritual aliran kepercayaan. Maksud saya apa hubungannya dengan Prabowo? Prabowo itu sampai Ibu Koni meradang yang anggaran 1.760 triliun Mukhlias untuk alutsista, kan marah sekali Ibu Koni kan. Itu betul tuh. Artinya ramalan Joyoboyo itu itulah akan nongol. Soekarno kan pernah bilang berikan saya 10 pemuda. Nah, itu pertama Jokowi. Sekarang anaknya Satrio pengen itu kan ingin orang yang ganteng, Krishna ya kan, mungkin gantengnya mungkin ganteng standar lah, standar Jowo kan, ngomongnya mencela-mencela, tapi terbukti kan. Makanya kalau kita baca situasi eskalasi politik internal PDI, siapa sangka si Megawati ngomong ceplos-ceplos sakit hati Jokowi. Pada waktu Budi Gunawan, Kapolri akan marah besar Megawati sama Jokowi. Kemudian mongol berapa kali menteri, usulan Megawati dia nggak penuhin, 6 orang, Jokowi nggak mau. Terbukti. Nah, jadi pemilihan sekarang ada Prabowo, Gibran ini kan luar biasa. Mau dibilang pengkhianat, dinasti, ya persetan. Ini nggak bisa dibantah. Di MK juga, ini kan zaman sensasi. Di dunia ini dari seluruh anta beranta, dari ujung kutub ke kemana, itu udah berlaku sistem shifting sensasi. Jadi kalau kita lihat Prabowo, ini kan orangnya kan hobi perang. Jadi kemungkinan Indonesia ini akan berdamai dengan Israel, ya kan. Jadi kalau dia jadi presiden, ya jadilah, karena dia nekat orang itu kan. Mau macam apapun dia usahakan berdamai. Kenapa?
Dia orang Kristen, ya kan? Dia pelajari Alkitab itu kan. Percayalah kita, Prabowo ini pasti menang. Ganjar tuh begitu deklarasi, Ganjar aja mencret dia turun electionnya. Si Anies sebelah, si Prabowo naik terus. Ini Bisa belum turun ya, belum Ganjar kampanye. bisa turun ya. Bisa Iya, turun ya. deklarasi aja kemarin ya di Iya, KPU. bisa turun ya. Ajaib ya. Tapi berat Pak Ferdinand. Berat Pak. Prabowo ini Berat apanya? berat Pak. Nggak bisa menang. Nggak bisa dikatakan apa namanya pembunuh atau apa namanya itu. Oh bukan, Mencuri kalau itu kita kan. pengen Prabowo menang Pak. Kalau komunitas kita Iya. pengen Prabowo menang Nggak, Pak. Nggak, saya Kemarin pikir, teman Pak, saya ngotot Pak, yang ini ya informan saya, dia bilang Prabowo pasti menang ini Pak. Dia bilang iya Pak, nggak, di atas kertas Prabowo menang bisa. Tetapi betul. nggak bisa. Nggak, saya pikir takut. Pak Paul pikir, saya pikir Pak Paul bilang takut, nggak takut Prabowo nggak menang. Pasti menang tuh Pak. Nah, itu Semua ada orang info. informan saya bilang Pak, ini menang Prabowo. Tapi saya bilang enggak, itu justru kesalahannya adalah dia nanggul Gibran. Gibran orang Jadi baik. saya ketemu beberapa profesor yang ahli metafisika, itu katanya tisisan itu Jokowi apa kan, terus ini itu fakta. Jadi pasti menang Jokowi apa si Prabowo nih. Aliran kepercayaan metafisika Pak Paul pasti tahu tuh ya. Jadi berhasil. Jadi percaya dah kita katanya. Ya kalau Kita sama-sama. Prabowo dia bikin two state solution, dia benar-benar rangkul Israel, pasti menang. Kalau dia enggak, kalah Pak. Karena wansitnya sudah turun Pak. Betul. Makanya pesan si Gibran apa? Saya ada Pak Prabowo, tenang aja, tenang Pak Prabowo. Artinya si Gibran ini akan ngomong, lu ngomong bacot lu jangan terlalu banyak, jangan emosi, tenang aja. Saya dari sini. Dia take over itu, makanya tersentaklah reinforcement self si pribadi Prabowo. Waduh baru sadar ya. Anak kecil menegur saya, jangan banyak ngomong kira. Pokoknya saya ada sini tenang Pak. Artinya Pak, ramalan Joyo Budi terbukti. Demikian sekelas info. Bukan Pak, Rama Joyo Boyo salah Pak. Kalau pemahaman saya lain, Pak. Saya dari dulu ikut pemilu. Tidak, Anda mau pilih siapapun, negara tidak akan ada signifikan terhadap perubahan negara. Nggak akan. Betul. Maupun diri Anda sendiri. Saya yakin dari dulu, Anda mau dukung Jokowi dulu, Anda mau dukung siapapun Anda dukung. Ya. Sekarang oke lah, Anies Baswedan jadilah. Dulu siapa itu? Siapa Pak? SBY ya Pak? Dulu kita berharap banyak SBY. Nggak tahunya 2 kali periode Indonesia tambah bangkrut. Iya. Tidak ada perubahan karena yang saya bilang ada negara kutukan begitu. Ya. Tidak ada dasar yang kuat, tidak ada prinsip yang kuat. Itulah tuh ciri-ciri orang Indonesia. Kalau kita oleh sebab itu saya sampaikan pada punya jati diri kalau kita di sini. Jangan kita dukung ini dukung sana kan akhirnya setelah Anda dukung Prabowo terjadi makanya apa yang ini Pak Teddy tinggal Sabda Joyo Boyo atau Sabda Nabi 26 nih yang jadi. Itu kita buktikan kan. Kalau selama kita ngesom 3 tahun ini Sabda Nabi ke-26 belum pernah salah ya. Iya. Iya. Gema Insani dulu, Gema Insani lalu Pak Robert ya. Pak Robert sudah jadi co-host ya. Gema Insani udah ya Gema Insani ya? Belum. Ya Gema Insani lalu Pak Robert lalu ini ya menantunya Xi Jinping ini. Gema Insani. Shalom Pak Pastor, selamat malam Pak. Ya. Iya Pak, saya mau ini Pak menanggapi Pak ya mengenai apa sikap Muslim di Indonesia Pak ya terhadap perjuangan Hamas nih Pak di Palestina ya. Iya, kita kan semua tahu media itu sangat di Indonesia ini propaganda ya. Mereka mendukung Hamas 100% lah. Tidak ada berita di Indonesia ya mulai dari Kompas sampai TV One ya, semuanya beritanya mendukung perjuangan Hamas Pak ya. Tapi yang jadi pertanyaan sebenarnya Hamas itu kan asalnya dari Iran Pak ya. Iran itu kan Syiah gitu Pak ya. Ya di Indonesia ini kan bukan Syiah Pak, Sunni Pak ya. Maksudnya kenapa mereka mendukung Syiah gitu Pak ya. Itu yang jadi pertanyaan Pak. Makanya di Indonesia kan sebenarnya mereka tuh mengutuk Pak, menentang Syiah ya. Di Indonesia Ahmadiyah apalagi kita lihat kejadian pembunuhan pendukung Ahmadiyah ya di Serang tuh ya, itu sangat
Masalahnya di Indonesia ini muslimnya tidak dia tidak istilahnya munafik Pak ya. Dia bilang dia mendukung perjuangan Hamas, tapi mereka sendiri sebenarnya mereka tuh membilang orang Syiah itu kafir gitu Pak ya. Kalau saya sendiri Pak, saya sangat mendukung tadi Bapak bilang tuh Pak ya. Karena memang propaganda ini memang sudah semakin masif Pak di media sosial Pak ya. Ada juga video-video korban-korban pembantaian anak-anak warga Palestina, itu semua disebarkan di media termasuk di grup-grup WhatsApp tuh Pak ya. Mereka menyebarkan semacam istilahnya semacam propaganda Pak ya, bahwa ini semua adalah ulah dari tentara Israel ya. Padahal dari tentara Hamas sendiri yang memakai mereka sebagai tameng Pak ya, tameng hidup gitu Pak ya. Jadi karena teknologi ini kan sudah semakin masif Pak ya, termasuk juga teknologi AI Pak ya. Saya juga dapat ada video di grup WhatsApp tuh Pak. Mereka sampai bikin video tuh Pak Jokowi ya, mereka bisa bikin berbahasa Mandarin gitu Pak ya. Jadi seolah-olah Jokowi ini adalah pro asing gitu. Itu mereka bisa bikin sampai segitu Pak. Propagandanya Pak ya. Jadi mereka bikin video Jokowi seolah-olah dia berbicara dengan suara Jokowi sendiri, tapi dengan menggunakan bahasa Mandarin. Itu mereka sampai seperti itu Pak, bikin propagandanya Pak di media online, di grup-grup WhatsApp tuh Pak ya. Jadi memang saya bilang menuju 2024 ini, pemilu ini bakal terjadi perang nih di media sosial nih, perang yang sangat masif itu Pak ya. Apalagi perang dengan, kalau kita lihat sendiri kan dari kubunya Ganjar Mahfud dia sangat mendukung perjuangan Palestina Pak ya. Ya pastilah mereka kan menyebarkan banyak berita-berita kebohongan seperti itu Pak ya. Untuk sebagai mendukung, mereka pasti akan menggunakan Palestina sebagai bahan kampanye mereka gitu, seperti itu Pak. Itu yang saya lihat nanti berapa bulan ke depan. Itu bagian itu. Coba ya, pengguna internet Indonesia adalah pengguna internet salah satu yang tertinggi di dunia, ya kan? Indonesia adalah salah satu hacker yang hebat di dunia, ya, negara penghasil hacker. Cina nomor satu jelas ya, Cina, Taiwan itu nomor satu. Tapi Indonesia adalah salah satu penghasil hacker yang hebat. Coba ya, Indonesia punya banyak orang-orang pintar ya, seharusnya ya. Tapi kenapa goblok ya? Tadi ya, hukum Nisbek ya, Nisbek ya, salah. Namanya Libik, kalau Nisbek. Namanya Libik ya, hukum minim ya, hukum minimum Libik namanya ya. Hukum Libik. Jadi kepintaran itu seberapapun, teknologi apapun di Indonesia, setinggi apapun pendidikannya, sekolah dimanapun, jadi tolol. Nah tadi ya salahnya di mana saudara? Ternyata bocornya inilah Islam. Nah inilah yang menyebabkan kita tadi ya dibatasi. Tadi ya, kira ya kita punya internet sampai mereka bisa kreatif ya. YouTuber Indonesia kreatif, masih anak SD saja bisa penghasilan 10-20 juta dari YouTube loh sebulan loh, ya kan? Kalau sudah gold gitu kan rata-rata penghasilan 20-30 juta, ya kan? Oh ya, saya kasih pengumuman ya, sudah saya setorkan 2 juta ke Damar Kasih, 2 juta ke Damaris, 2 juta ke Yayasan Munpaki. Belum saya bikinkan ini ya laporannya, besok saya tampilkan hari Minggu ya. Jadi saya janji kasih 4 juta ke yayasan ya. Kemarin kan saya dapat 800, saya kan bulan kemarin dapat 800 ya kan. Nah, saya bilang 30% saya akan kasihkan ke yayasan ya. Saya kan udah bilang. Ini ya, ini bulan kemarin kan saya dapat 800. Ini kita bulan ini kita ke lock ya. Yang dari ini ke lock karena YouTube-nya ke ini ya, ke strike ya, kena strike ya. Harusnya bisa lebih banyak ini ya saudara ya, kasihan ya. Ini kita 30%-nya kan sama dengan 240 kan. Jadi sama dengan kurang lebih 4 juta. Udah saya kasihkan ke Damaris 2 juta, ke Munpaki 2 juta ya saudara ya. Jadi Anda yang menabur, yang nyawer, Anda juga ikut diberkati ya.
yang 30% buat operasional internet, Zoom segala macam, StreamYard, yang 30% nah buat saya makan coklat, makan pistachio, ya, bahkan saya bikin coklat, beli pistachio, ya, kopi, ya saudara ya, supaya semangat ya saudara ya, itu ya, oke. Kita lanjut ya, Tong Lipik namanya, Tong Lipik bukan Nil Speak ya, saya selalu kalau nama-nama itu saya kurang ini ya, Tong Lipik ini saudara. Kita lemahnya di mana bocornya? Islam. Itu masalahnya. Kita udah bahas berhari-hari yang kamu bicara tadi ya Pak Gema ya. Kita salahnya di Islam. Salahnya di mana? Ini Islam. Paradigma Islam inilah paradigma yang membatasi. Udah mandek di sini pokoknya. Mau masuk berapapun Anda, ya sial di sini. Udah sial aja pokoknya. Suwe. Orang gelodok bilang suwe. Udah mau apa lu pakai suwe. Nah, gitu Pak Gema, repot Pak Gema. Betul Pak. Iya Pak. Dibatasi. Kalau ini Pak, betul Pak. Memang kalau saya pikir Pak ya, memang kalau kita lihat di negara Arab Pak ya, mereka kan berperang banyak kan masalah minyak Pak ya. Masalah kan pada Amerika menyerang Irak ujung-ujungnya karena infonya itu karena minyak. Gitu. Jadi Indonesia sebenarnya ini pusatnya perang proksi Pak di dunia Pak ya kalau saya bilang ya. Kenapa banyak sekali aliran-aliran di Indonesia, aliran garis keras? Ya karena memang Indonesia ini sangat kaya sekali. Kita dilihat di Arab itu bisa bangun menara Burj Khalifa Pak ya. Indonesia sebenarnya bisa bikin 10 seperti itu Pak. Kalau dikelola dengan KKN dengan baik ya. Karena Indonesia bukan hanya punya minyak doang, ada gas alam, ada nikel, ada emas, belum lagi rempah-rempah. Tapi karena nih semuanya Bapak bilang tadi teori itu tadi semuanya kan akhirnya kan kekayaannya keluar Pak ya. Keluar ke mana? Ya untuk mendukung perjuangan khilafah itu gitu. Bocor betul. Benar sekali. Kan kita Kalau coba kita semua ya, budgetnya negara Indonesia bocornya di mana? Islam. Belum Gibran sudah bilang dana pesantren dan abadi kan tolol ini kan anak presiden, tapi tololnya minta ampun. Anak saya, anaknya Nabi ke-26 jauh lebih pintar. Ya kan? Gibran kalau bapaknya bukan presiden, kalau bapaknya bukan orang kaya apa bisa begitu? Ya kan? Saya tanya sama anak saya ya, kamu setuju dana pesantren? Salah, nggak boleh. Agama dibiayai negara itu nggak boleh. Iya. Iya kan agama dibiayai negara. Maka orang-orang ini kan akan berusaha menguasai negara itu supaya dapat budget kan. Dengan berbagai cara. Iya Pak Santiamer, betul. Ngajarnya di situ, nggak fair. Karena gitu. cari makanya di situ. Coba Anda amatin, kebocoran negara Indonesia itu pasti di agama. Dana terbesar habis-habisan di agama. Compong. Bukannya bagaimana bisa membuat supaya rakyat Indonesia bisa makmur ya. Oh dengan agama apa bisa makmur Pak? Ya compong kan. Itu repotnya di sana kita. Ini kasih Pak Robert dulu jalan nih Pak Robert nih. Pak Robert dari tadi pengomong nih. Nanti Pak Robert. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,